Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suswono, calon wakil gubernur yang mendampingi Ridwan Kamil, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang sontak mendapat kecaman dari rakyat Jakarta karena guyonan itu sebenarnya sangat tidak pantas, yaitu meminta janda-janda kaya di Jakarta untuk menikahi para pemuda pengangguran. Dan itu dicontohkan Siti Khadijah saat itu menikahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu beliau belum diutus menjadi nabi ataupun rasul, dan itu pantas sebenarnya. Langsung saja kita saksikan. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan berwarna merah. Nikahi siapa? Ya, Nabi waktu itu belum jadi nabi, ya. Masih 25 tahun pemuda kan? Nah itu contoh yang begitu. Ini bagaimana modelnya Jikipli? Punya anak si Yuyun janda, kontrakannya berbaris. Anaknya si Yuyun udah 4. Dia punya empang Yuyu sama empang belut. Udah bagian dia bahagia aja tenang sama anaknya 4. Yang 2 perawan, yang 2 perjaka. Lah udah pada gede-gede. Lah Haji Kipli nyuruh kawin si Yuyun sama perjaka yang pengangguran. Lah tambah melintir si Yuyun. Ujung-ujungnya si Yuyun dikeruk itu bandanya. Bukannya apa Haji Kipli udah bagenin. Si Yuyun juga udah kagak mau jadi janda. Sebenarnya masih siapa yang mau jadi janda? Yun, udah daripada lu kawin sama perjaka yang pengangguran, mendingan lu main kosidahan dah. Lu main gambos. Kalau ada orkes lu nyanyi, dah bodoh. Lu main TikTok, lu main Instagram, seru Yun. Begono Yun ya. Dah mendingan lu ayang-ayangan pergi kemana kayak sama temen lu. Ya kan Yun. Anak lu udah gede Yun. Mendingan bandanya lu bagi anak lu. Lebih enak. Bagaimana sih Jikipli? Lah orang disuruh kawin sama perjaka pengangguran. Pusing tambah pusing Yun. Lu juga jadi janda ogah. Pengen tenang hidup lu udah bahagiain anak-anak lu aja Yun. Ya Yun. Kalau baba lu nyuruh kawin, lu jangan mau Yun. Mendingan lu sang-sangin barang lu Yun. No kapon rangu. Yuyun bener-bener baba lu sama Jikipli ada-ada aja dah. Sekate-kate lu Jikipli. Bagi anak lu aja bandanya Yun. Ya Jikipli suruh nyuci muka tuh Jikipli tuh. Buset, serius sekelas cawagup malah menganjurkan janda kaya untuk menikahi pemuda pengangguran. Gak masuk di nalar aja gitu loh usulannya. Dan nalar lucu yang saya tangkap nih begini. Kalau sekelas pengangguran itu justru dibebankan kepada para janda kaya, lah terus dia mencalonkan diri jadi cawagup itu ngapain? Dia ikut kontestasi politik di Pilgub Jakarta menjadi wakil gubernur itu ngapain? Kalau justru yang menanggung beban pengangguran itu bukan pemerintah, tapi para si janda kaya. Dan kalau sekelas cawagup Pak Suswono ini malah mengusulkan kayak gini, berarti yang ada di kepala dia berharap janda kaya lah yang mengurangi jumlah kemiskinan, bukan program yang dia buat. Nah kalau justru janda kaya ini yang mengurangi jumlah kemiskinan, lah terus apa gunanya dia jadi cawagup? Hah? Dan juga nih, kalau Pak Suswono udah usul kayak gini, janda kaya menikahi pemuda pengangguran, saya mau tanya satu hal nih. Emang Pak Suswono udah nyiapin berapa stok janda kaya sih untuk mengurangi jumlah pemuda pengangguran di Jakarta? Hah? Calon Wakil Gubernur Jakarta sekaligus kader PKS Suswono menyarankan janda kaya agar menikahi pria pengangguran. Warga Jakarta yakin mau dipimpin tokoh semacam ini. Mil, udah dateng lo ya keliling-keliling Eropa kemarin ya. Ada oleh-oleh gak buat gua? Ada berondong banyak. Berondong jagung. Berondong. Lo lihat gak sih? Sekarang kan
pilkada lagi berlangsung nih Jakarta ya. Iya, betul. Daerah khusus Jakarta, bukan lagi DKI. Jakarta, daerah khusus Jakarta. Nah, gue ngelihat nih paslon sebelah tuh Pak apa sih Suswono. Oh ya, itulah. Itu berita yang lagi heboh viral Iya, sekarang. dia itu bilang janda-janda kaya ya itu lebih baik menikah dengan laki-laki pengangguran. Pelecehan banget yang ngomong kayak gitu. Gila, yang dilecehin bukan hanya jandanya. Itu yang pemuda-pemuda, maksudnya berondong-berondong gitu. Iya, gua mikir gini, gue itu juga janda ya. Gue punya perusahaan dan nggak sombong. gue itu memperkerjakan beberapa pengangguran di perusahaan gue. Jadi nggak perlu kan gue mesti kawinin mereka gitu loh. Iya, enggak, tapi itu statement yang benar-benar menurut gua menjijikan dan memalukan oleh seorang calon wakil gubernur. Iya. Waduh. Gila aja. Itu bukan solusi gitu loh. Lu tuh seharusnya memberikan banyak kesempatan bekerja gitu ya untuk para pengangguran itu yang ada di Jakarta. Menurut gue bukan ranah lu nih nyuruh janda nyuruh kawin apa itu bukan ranah lu, itu urusan pribadi seseorang gitu loh. Si janda kaya mau kawin sama berondong kek, sama aki-aki bangkotan, itu bukan urusan lu. Justru sebagai wakil gubernur harusnya berpikir gimana cara memajukan masyarakat, bagaimana meningkatkan kehidupan, membuka lapangan pekerjaan untuk para pengangguran, apalagi bekerja sama ekonomi kayak begini kan. Iya. Mendingan Pramono ya, dia bilang kan kalau misalkan setiap kecamatan setiap 3 bulan sekali itu akan diadakan Pelatihan. Tidak hanya pelatihan tapi perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta atau di luar Jakarta itu kayak bazar, disuruh buka kesempatan atau enggak, gimana? iya bazar untuk cari lowongan kerja gitu Ya, loh. pokoknya intinya kalau program dari Pramono dan Sidul itu lebih make sense, lebih masuk akal. Iya. Ya kan? Lah ini masa urusan Ya bercanda sih boleh, tapi itu udah menyinggung gue ya sebagai seorang single fighter dan punya perusahaan. gue dengar katanya ada kartu janda. Nah itu Kartu dia. janda. Nggak, gue bingungnya gini, janda-janda kaya gitu loh. Janda kaya itu juga punya otak ya, nggak asal milih gitu loh. Iya. Lagian juga itu kan hak pribadi, nggak pantas lah gitu loh lo bikin statement kayak gitu. Parah ya. Parah banget, memalukan. Mending kalau yang ngomongnya dia ini berondong ganteng pula oke ya. Ya kan? Lah ini bangkotan. Kalau saya yakin mungkin beliau bercanda, enggak. Ya kan kita lah tahu kan Pak Suswono bagaimana. Mungkin bercanda, tidak kok forum yang serius seperti itu. Ya walaupun jujur saya juga membaca agak terkejut juga, tapi ini pasti bercanda, nggak mungkin lah. Beliau kan kita tahu ya mungkin artinya tahu tentang sejarah bagaimana kan. Jadi saya sih menganggapnya mungkin ya candaan aja mungkin. Itu aja yang bisa saya pahami gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum relawan Bang Jafar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sungguh sangat mencintai Rasulullah. Tidak pernah terbersit dalam benak saya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendiskreditkan Rasulullah SAW. Sekali lagi, itu adalah keteledoran yang sudah tidak sepatutnya saya sampaikan dalam
seharusnya dalam forum tersebut. Oleh karena itu sekali lagi dengan tulus saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan tersebut. Kejadian ini tentu saja menjadi pelajaran bagi saya untuk berhati-hati di dalam berkomunikasi, dan saya akan menjadikan hal ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk saya. Sebagai manusia, saya pasti punya kesalahan, dan saya juga siap untuk menerima kritikan-kritikan yang disampaikan oleh siapapun. Dengan senang hati saya menerimanya, dan harapan saya tentu mari kita bersama-sama untuk terus memperhatikan kaum du'afa untuk mensejahterakan mereka. Kami yakin dengan nasihat para ulama, para habaib, para kiai dan juga para ustadz, mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Susono adalah mengeluarkan pernyataan meskipun dalam bentuk guyonan, namun langsung dikecam oleh publik, oleh masyarakat, karena sangat dipandang tidak pantas seorang apalagi bergelar ustadz menyampaikan seperti itu di depan umum. Ini demi ambisi kekuasaan, dengan segala cara disampaikan seperti itu. Publik banyak yang tidak menerima, utamanya karena disamakan seperti Siti Khadijah yang memang wanita bangsawan di kalangan Arab pada masanya dan menikahi, melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu memang masih beliau berusia 25 tahun. Di sini memang Nabi saat itu belum diangkat sebagai Nabi, namun beliau tidak menganggur, bahkan sebelumnya sudah ikut berdagang ke negeri Syam. Dan apa yang disampaikan Pak Susono itu memang sangat tidak pantas, meminta dalam guyonan para janda-janda kaya di Jakarta untuk menikahi pemuda-pemuda pengangguran. Kita lihat para komentar-komentar di berbagai media sosial, di platform-platform yang menghujat dan mengecam tidak sepantasnya politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengeluarkan seperti itu. Yang mana Pak Susono saat ini kita lihat beliau sebagai calon gubernur Jakarta mendampingi Pak Ridwan Kamil. Suasana tentu makin membuat situasi politik di Jakarta semakin seru, karena pasangan Pak Ridwan Kamil dan Susono ini adalah pasangan yang dipandang sebagai bagian dari operasi penjegalan Anies Baswedan sampai PKS yang dulu pernah menyatakan mengusung penuh Pak Anies Baswedan, namun belakangan menarik dukungan itu, kemudian bergabung ke Kim Plus mendukung Pak Ridwan Kamil, kemudian mengusulkan dan menggandeng Pak Susono, tak lain adalah kader Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Demikianlah apa yang sempat kita dengarkan. Semoga kedepannya tidak terulang lagi demi kekuasaan, politik praktis, segala cara omongan dibenarkan di depan publik. Politisi seharusnya lebih bijak mengeluarkan contoh-contoh statement-statement di depan masyarakat. Sekian, terima kasih.